Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1291 Konsep Kekacauan dan Tes Pembunuhan. Konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik angin, konsepsi artistik api, konsepsi artistik guntur, dan konsepsi artistik air memang merupakan 5 konsepsi artistik dengan atribut yang berbeda-beda, dan semuanya menyatu satu sama lain. Hampir tidak memenuhi syarat untuk penilaian, tetapi bisakah Anda mendapatkan sutra kekacauan? Apakah Anda bisa berhasil dalam kultivasi atau tidak? Anda masih harus melalui serangkaian tes. Tui melihat kelima konsepsi artistik yang melilit Luming, mengangguk sedikit, dan ada secercah harapan di kedalaman matanya. Luming diam-diam menghela nafas, mengagumi kondisi abnormal dalam berlatih sutra kekacauan. Pertama, kita harus memahami konsepsi artistik dari 5 atribut yang sangat berbeda. Misalnya, Luming, konsepsi artistik tentang bumi, konsepsi artistik tentang angin, konsepsi artistik tentang api, konsepsi artistik tentang guntur, dan konsepsi artistik tentang air adalah 5 konsepsi artistik yang sangat berbeda. Jika Luming mengembangkan konsepsi artistik tentang bumi, dan yang lainnya adalah konsepsi artistik tentang gunung, atau konsepsi artistik tentang bumi, maka itu tidak akan berhasil. Karena konsepsi artistik tentang pegunungan, atau konsepsi artistik tentang bumi, dan konsepsi artistik tentang bumi mempunyai atribut yang sama. Atau, jika Anda mempraktikkan konsepsi artistik tentang air, kemudian mempraktikkan konsepsi artistik tentang es, konsepsi artistik tentang rawa, dan sebagainya, tidak akan berhasil, karena atribut-atribut esensialnya sama. Hanya 5 konsepsi artistik dengan atribut yang sangat berbeda yang dapat dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan keempat. Kondisi ini sulit dimiliki oleh ratusan juta orang jenius. Terlebih lagi, diperlukan 5 konsepsi artistik agar berhasil diintegrasikan, yang bahkan lebih sulit dan keras. Jika Luming tidak memiliki darah 9 naga, itu tidak akan mungkin terjadi. Sulit bagi Luming untuk membayangkan bahwa orang lain di dunia ini dapat memenuhi persyaratan seperti itu kecuali dia. Dan ini baru pemenuhan awal persyaratan ujian. Jika ingin berlatih tetap harus lulus ujian. Oke, saya hampir memberitahu Anda apa yang perlu dikatakan. Selanjutnya, terima tesnya. Masuklah dari bagian itu dan terus maju. Jika Anda bisa mencapai akhir, Anda bisa mendapatkan sutra kekacauan dan mengembangkan suasana kekacauan. Jika kamu gagal di tengah jalan, kamu akan diteleportasi keluar, dan aku secara alami akan mengirimmu kembali. Juga, di sini, waktu telah dipercepat berkali-kali lipat. Bahkan jika kamu tinggal di sini selama beberapa tahun, dunia luar mungkin hanya akan berlalu sebentar. Jadi, kamu dapat bersantai dan menerima ujian dengan tenang. Tui. Sudah berapa tahun kamu berada di sini, dan dunia luar hanya sesaat? Mata Luming berbinar, dan kemudian dia sangat gembira. Yang dia khawatirkan adalah jika dia tinggal di sini terlalu lama, akan terjadi perubahan di dunia luar, seperti Dandan dan Babel, atau situasi di benua Shenhuang. Tapi sekarang, Luming tidak perlu khawatir. Setelah beberapa tahun di sini, dunia luar hanya sebentar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di saat yang sama, dia juga kagum dengan kekuatan sekte Hunyuan. Kekuatan macam apa yang dimiliki sekte Hunyuan, sangat tidak terduga dan sangat kuat. Saya harus mendapatkan sutra kekacauan. Tanpa rasa khawatir, mata Luming menunjukkan niat bertarung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Konsepsi artistik kekacauan, konsepsi artistik legendaris ini, jika dia berhasil mengolahnya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dan menjadi kartu truf terkuatnya. Kuncinya, bantuan di masa depan juga tidak terbayangkan. Mata Luming perlahan menjadi tegas. Senior Tui, junior itu pergi. Luming menangkupkan tinjunya ke arah Tui, lalu melangkah keluar dan berjalan menuju lorong, dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam lorong. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menunggu seseorang lagi. Kali ini, aku harus berhasil. Melihat menghilangnya kembali Luming, mata Tu juga menunjukkan harapan dan harapan. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Selama bertahun-tahun, ada beberapa talenta luar biasa yang telah memenuhi persyaratan dan dibawa ke sini. Sangat disayangkan tidak ada yang bisa mencapai akhir, lulus semua ujian, dan memupuk suasana hati yang kacau.
Jadi, dia hanya bisa menunggu. Setiap kali seseorang datang, itu adalah sebuah harapan, ia penuh dengan harapan, berharap seseorang dapat berhasil dalam kultivasi. Tui berdiri dengan tenang di aula utama dan menunggu dengan tenang. Luming melangkah ke lorong itu awalnya, segala sesuatu di lorong itu tenang, tetapi setelah berjalan beberapa saat, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, raungan keras yang penuh dengan pikiran membunuh terdengar, dan pikiran membunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba menyelimuti tubuh Luming. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba memerah, seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya, dan hati Luming dipenuhi dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Pikiran membunuh seperti ini terlalu dingin dan terlalu kuat, kebanyakan orang akan menjadi idiot jika diliputi oleh pikiran membunuh seperti ini. Tapi mata Luming hanya berfluktuasi sebentar, lalu segera menjadi tenang. Ini adalah ujian lain dari pikiran membunuh, tetapi dibandingkan dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya dari garis keturunan ketiga, itu jauh tertinggal. Luming berpikir dalam hati, matanya menjadi lebih tenang, dan dia tidak terpengaruh oleh pikiran membunuh. Faktanya, Luming juga mengerti mengapa ada ujian niat membunuh. Sebab, dalam kehidupan seorang pejuang, jika ingin mencapai puncak, ia harus berjuang keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Jalan ini ditakdirkan menjadi jalan berdarah, jalan yang penuh dengan pembunuhan. Pikiran. Mereka yang tidak bertekad akan dibunuh. Dikendalikan oleh pikiran. Oleh karena itu, beberapa tes yang dilakukan oleh warisan yang kuat akan menguji tingkat pikiran membunuh. Sangat disayangkan bahwa garis keturunan ketiga Luming memiliki pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Ujian ini hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan garis keturunan ketiga. Dikelilingi oleh pikiran untuk membunuh, Luming tetap acuh tak acuh, matanya tenang, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan teguh. Tiba-tiba lingkungan sekitar berubah lagi. Pikiran membunuh yang tak ada habisnya menghilang tanpa jejak. Mencicit. Di telinga Luming, gelombang kicauan burung yang manis terdengar jelas dan merdu. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa keharuman bunga yang menyegarkan. Itu benar-benar kebalikan dari pikiran membunuh yang tak ada habisnya tadi, yang membuat hati Luming menjadi tenang. Mendongak, Luming menemukan bahwa dia berada di luar desa pegunungan kecil. Di depan adalah desa pegunungan kecil. Di sekeliling desa pegunungan kecil, terdapat rerumputan hijau, segala jenis bunga berwarna-warni, dan burung-burung beterbangan dan berkicau, bagaikan surga. Jingle bell. Sebuah suara manis terdengar. Seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun berkulit merah muda dan lembut, dengan wajah kemerahan. Dia sangat imut. Dia memiliki banyak lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan dia mengeluarkan suara yang manis saat dia berjalan. Gadis kecil itu berlari ke arah Luming, memandang Luming dengan rasa ingin tahu, dan berbisik, "Saudaraku, apakah kamu orang asing? Apakah kamu tersesat? Datanglah ke rumahku untuk bermain, Lingling mentraktirku, dan aku akan mentraktirmu teh susu." Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu meraih tangan besar Luming dan berjalan menuju desa. Dia begitu polos dan manis sehingga Luming tidak tega menolaknya. "Halo anak muda." Seorang pria sederhana dan jujur, membawa segenggam kayu bakar, menyapa Luming dengan senyuman sederhana setelah melihatnya. Meskipun Luming tahu bahwa ini adalah ilusi, dia tidak bisa tidak terpengaruh oleh kesederhanaan ini. Senyum muncul di wajahnya, dan dia mengangguk ke pria besar itu sambil tersenyum. "Bu, kakak laki-laki ini tersesat. Saya membawanya sebagai tamu dan mengundangnya minum teh susu." Gadis kecil itu menarik Luming ke desa dan datang ke sebuah rumah kayu. Di depan rumah kayu, ada seorang wanita muda berusia 30-an. Setelah melihat Luming, dia menunjukkan senyuman bersih, menyentuh kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Karena dia adalah teman Lingling, dia adalah teman ibuku. Kalian tunggu, saya akan ambilkan teh susunya." Wanita muda itu masuk ke dalam rumah, segera mengeluarkan batu bata teh, dan membuatkan teh untuk Luming. Segera, aroma teh susu yang kaya tercium di depan rumah kayu itu. Bab 1292 Cara Membunuh Luming. "Lingling, kamu punya teman, bisakah kamu membelikanku minuman juga?" Seorang lelaki tua berambut putih datang dan berkata sambil tersenyum. "Kakek kelima, tentu saja bisa," gadis kecil itu tersenyum.
Desa pegunungan kecil ini sangat sederhana dan sederhana. Setiap orang tidak memiliki tipu muslihat dan senyuman mereka sangat bersih. Luming mau tidak mau tertular. Dia mengambil teh susu dan menyesapnya. Rasanya sangat manis. Saudaraku, apakah rasanya enak? Tanya gadis kecil itu sambil mengedipkan matanya yang besar. Enak. Luming tersenyum. Terima kasih kakak. Gadis kecil itu tersenyum bahagia dan melompat-lompat. Lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya berbunyi dengan suara yang menyenangkan. Orang-orang di desa pegunungan kecil sangat sederhana. Kedatangan Luming menarik banyak orang untuk menonton, tetapi kebanyakan dari mereka sangat jujur. Melihat senyum Luming, senyuman itu mengungkapkan rasa yang sebenarnya. Saya ingin tahu apa yang akan diuji dalam ilusi ini? Sebuah pikiran melintas di benak Luming sambil minum teh susu. Tiba-tiba terdengar sedikit suara pecah di udara, sangat ringan, seperti anak kecil yang memegang pisau tajam dan menusuk Luming, suaranya sangat ringan. Namun dengan tingkat kultivasi Luming, dia masih bisa mendengar dengan jelas. Itu adalah Lingling, gadis kecil itu, sebuah belati muncul di tangannya dan menusuk perut Luming. Pada saat ini, gadis kecil itu bahkan tidak setengah polos, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi garang. Bunuh! Teriak gadis kecil itu sambil menusuk langsung Luming dengan belati. Luming mundur sedikit dan menghindari serangan gadis kecil itu. Bunuh! Teriakan dingin terdengar dari belakang. Ibu gadis kecil itu, wanita muda yang baik hati, juga memiliki wajah yang galak saat ini, memegang pedang dan menikam Luming. Kemudian, di sebelah kanan, lelaki tua itu, kakek kelima dari gadis kecil itu, yang sebelumnya jujur dan jujur, juga mengeluarkan pisau dan menebas Luming. Kekuatan mereka sangat kecil dan lemah, sama seperti penduduk desa biasa, tetapi mereka tampaknya sangat membenci Luming dan membunuhnya. Luming dengan santai mundur dan menghindari semua serangan. Tapi mereka membunuh Luming tanpa henti. Bunuh! Selain gadis kecil itu dan yang lainnya, penduduk desa lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan membunuh Luming. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Luming. Tapi semua orang tetap diam, dengan mata merah, dan membunuh Luming. Setelah Luming mundur, mereka terus menyerang Luming. Di sekitar desa pegunungan kecil, penduduk desa yang awalnya sederhana dan jujur bergegas menuju Luming, ingin membunuh Luming, berbagai senjata terus menusuk dan menebas Luming. Luming menghindari serangan itu dan ingin terbang ke udara dan pergi dari sini, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa terbang dan dihadang oleh suatu kekuatan. Bunuh! Semakin banyak penduduk desa datang untuk membunuh Luming dengan mata merah. Jing Lebel! Gadis kecil Lingling bergegas ke depan, menusuk perut Luming dan Luming dengan belati. Luming menghindar lagi dan lagi, tetapi jumlah penduduk desa semakin banyak, dan mereka dikepung dari segala arah. Mata Luming menjadi semakin dingin. Aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bersalah. Karena kamu adalah musuh, maka bunuhlah. Bunuh! Ketika Luming mengucapkan kata, bunuh, perasaan dingin meledak. Keluar dari tubuh Luming, niat membunuh, tombak muncul di tangan Luming, tombak itu berkilat, dan langit dipenuhi bayangan senjata. Engah! Engah! Tombak itu ditusukkan, dan gadis kecil itu yang pertama menanggung bebannya, cahaya tombak itu menembus alisnya dan dipaku ke tanah. Kemudian, wanita muda dan kakek kelima yang jujur, seorang pria yang awalnya baik hati dan jujur dibunuh di tanah oleh Luming. Awalnya, hati Luming bergetar, tapi kemudian matanya digantikan oleh rasa dingin. Di jalan seni bela diri, jika Anda ingin membunuh, bunuhlah sepenuhnya. Bunuh! Bunuh! Pistol meraung. Bagaimana penduduk desa ini bisa melawan? Mereka dibunuh satu persatu. Mayat menutupi desa pegunungan, dan darah mewarnai surga ini menjadi merah. Luming melangkah maju, selangkah demi selangkah, keluar dari desa pegunungan. Di sekeliling, penduduk desa terus membunuh Luming, dan akhirnya mereka semua berubah menjadi mayat. Segera, Luming keluar dari desa dan melihat kota yang lebih besar dari desa sebelumnya. Ketika banyak orang melihat Luming, mereka berteriak dengan mata merah, pembunuhnya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, bunuh dia. Di kota, lebih banyak orang membunuh Luming. Luming tidak punya pilihan selain membunuh dan berjuang untuk keluar.
Langit dan bumi dipenuhi darah, dan jutaan mayat tergeletak di bumi. Kemanapun Luming berjalan, setiap orang yang melihat Luming akan membunuhnya. Luming hanya bisa memilih untuk membunuh pihak lain. Perlahan, mata Luming memerah, seluruh tubuhnya menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan matanya menjadi semakin dingin. Di luar, di aula utama, Tui sedang menatap bola di depannya. Gambar di bola itu persis di mana Luming berada. Tiba-tiba, riak muncul di angkasa, dan sosok emas muncul di samping Tui. Ji. Tu mengangguk. Bagaimana kabarmu? Kamu bahkan tidak bisa melewati level pertama, kan? Kata Jinyi. Entahlah, level pertama sangat sulit. Seorang ahli bela diri yang kuat tidak bisa berhati lembut. Jika dia bertemu musuh, dia harus membunuhnya apapun yang terjadi. Ini adalah suatu keharusan. Jika kamu berhati lembut, kamu hanya akan mati di tangan lawan. Tapi, di tengah pembunuhan tanpa batas, di pegunungan mayat dan lautan darah, kamu harus tetap terjaga dan menjaga niat awalmu tidak berubah. Beberapa orang, di dunia yang tak terbatas membunuh, perlahan-lahan akan mengubah karakter mereka dan akhirnya berubah menjadi mesin pembunuh. Itu tidak ada gunanya. Tui sedikit mengernyit. Ya, manusia bisa dengan mudah tersesat, kata Jin Ye. Tiba-tiba ruang bergerak lagi, dan muncul beberapa sosok lagi, seperti Tui, semuanya boneka, tapi warnanya berbeda. Mereka adalah Lei, Mui, Sui dan seterusnya. Saat sosok-sosok ini muncul, mereka semua menatap ke arah bola. Sudah bertahun-tahun, kuharap anak ini bisa lulus. Jin Yi menghela nafas, dan kemudian semua orang menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pembunuhan Luming terus berlanjut. Matanya semakin merah, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semuanya. Ada suara di benaknya, terus-menerus mengaum, seolah Luming tenggelam dalam pembunuhan tanpa akhir. Niat membunuh semacam ini, pembunuhan semacam ini, berasal dari hati Luming sendiri, dan tidak dipaksakan pada Luming oleh dunia luar, bahkan garis keturunan ketiga tidak dapat membantu Luming. Menekan. Tiba-tiba, suara keras terdengar di benak Luming. Itu adalah suara yang berasal dari garis keturunan monumen penekan penjara. Luming menggigil hebat, dan sedikit kejelasan kembali ke pikirannya. Tidak, aku, Luming, telah melakukan ini sepanjang hidupku. Aku hanya membunuh musuh dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak peduli berapa banyak musuh yang kubunuh, aku tetaplah musuh dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh orang yang pantas dibunuh. Luming berpikir dengan cemas. Berbalik, matanya perlahan-lahan kembali jernih. Akhirnya, dia hanya duduk bersila, pikirannya tenggelam dalam kehampaan. Serangan dari dunia luar yang menimpa Luming menghilang satu demi satu dan tidak dapat melukai Luming sama sekali. Bab 1293 Seni Bela Diri Artistik, Teknik Elemen Tanah. Beberapa jam kemudian, Luming membuka matanya. Pada saat ini, mata Luming telah kembali jernih, dan niat membunuh di matanya telah hilang sama sekali, hanya menyisakan ketidakpedulian dan kedamaian. Di sekeliling, orang-orang itu masih menyerang Luming. Luming maju selangkah, dan energi sejatinya meledak, memadatkan cahaya tombak yang tak ada habisnya, dan menembusnya. Sosok-sosok itu semuanya terbunuh oleh cahaya tombak Luming. Tapi kali ini, Luming tidak merasakan gejolak di hatinya. Di jalan yang penuh dengan pembunuhan ini, dia tidak lagi terpengaruh oleh pembunuhan dan menjadi mesin pembunuh. Di aula utama, Tui, Jin Yi dan yang lainnya melihat ini dan tersenyum. Dia lulus level pertama. Tui berkata sambil tersenyum. Meskipun aku melewati level pertama, level berikutnya bahkan lebih sulit. Jin Yi menghela nafas. Jangan khawatir, lakukan selangkah demi selangkah, kata Tu. Yang lain mengangguk dan terus menonton. Kali ini, Luming tidak berhenti, cahaya tombak tak berujung memancar dari tubuhnya, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, segala sesuatu yang menghalangi jalannya musnah. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi lingkungan sekitarnya berubah lagi, dan Luming kembali ke lorong itu. Selamat telah melewati level pertama. Sebuah suara terdengar di benak Luming. Setelah itu tidak ada suara lagi. Apakah ini level pertama? Ini sangat sulit. Luming diam-diam terkekeh.
Setelah memasuki bagian ini, pertama-tama ada keinginan yang tak ada habisnya untuk membunuh secara tiba-tiba, dan kemudian dia memasuki ilusi itu, yang akan membuat orang tersesat dalam pembunuhan tersebut. Awalnya, Luming mengira ini sudah tingkat kedua. Tanpa diduga, itu hanya tingkat kedua, satu tingkat. Level pertama sangat sulit, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi selanjutnya. Mata Luming menunjukkan kepercayaan diri dan semangat juang, dan dia melangkah maju. Jalan itu sangat panjang dan sepertinya tidak ada habisnya. Setelah Luming berjalan setengah jam, jalan di depannya tiba-tiba menjadi lebih lebar, seperti ruangan batu. Terdapat ukiran di sekeliling ruangan batu yang padat dan misterius, serta terdapat atmosfer bumi yang samar-samar. Di depan ruang batu, ada tirai tipis berwarna kuning tanah yang menghalangi jalan. Pada dinding sekelilingnya terdapat seni bela diri konsepsi artistik duniawi, seni unsur tanah, dan tirai cahaya itu hanya dapat ditembus jika berhasil mempraktikkan seni unsur tanah. Hanya dengan berhasil memahami seni unsur tanah di dinding barulah tingkat ini dapat dilewati. Kamu waktunya baru setengah tahun. Suara sebelumnya terdengar lagi di benak Luming. Seni bela diri konsepsi artistik bumi, teknik elemen tanah. Berhasil dipraktikkan dalam waktu setengah tahun? Mata Luming berbinar. Penilaian kali ini sebenarnya adalah seni bela diri konsepsi duniawi, dan berlangsung selama setengah tahun. Luming sangat percaya diri. Segera, mata Luming tertuju pada ukiran di dinding, dan dia mulai memahaminya dengan cermat. Di mata Luming, ukiran itu tampak hidup, seperti ular kecil, berenang di dinding, berubah menjadi gerakan seni bela diri yang menakjubkan. Konsepsi artistik seni bela diri bumi. Sungguh menakjubkan. Begitu dia melihatnya, Luming merasa bahwa konsepsi artistik seni bela diri ini sangat indah dan misterius, dan sepertinya mengandung prinsip tertinggi langit dan bumi. Luming juga pernah berlatih seni bela diri konsep guntur sebelumnya, serangan Dewa Petir. Kesulitan dalam berlatih serangan Dewa Petir sudah sangat tinggi, 100 kali lebih sulit daripada seni bela diri biasa. Namun tingkat kesulitan teknik elemen tanah jauh lebih sulit dibandingkan dengan serangan Dewa Petir. Luming berdiri di sana dan memperhatikan dengan cermat selama 3 hari, tetapi masih tidak tahu apa-apa. Tak heran, selama Anda berhasil berlatih dalam waktu setengah tahun, Anda bisa lulus ujian, kesulitan latihannya terlalu besar. Di aula utama, Tui, Jin Yi dan yang lainnya menonton dengan tenang. Saya ingin tahu apakah anak ini dapat berhasil memahaminya dalam waktu setengah tahun, kata seseorang. Jika memang butuh waktu setengah tahun untuk mewujudkan kesuksesan, maka tidak akan ada harapan di masa depan, kata Jin Dao. Ya, menurut pengalaman sejarah, semakin pendek waktunya, semakin besar harapannya di masa depan. Beberapa orang hanya membutuhkan waktu setengah tahun bahkan 5 bulan untuk mewujudkan kesuksesan, yang menunjukkan bahwa potensinya terbatas, dan pasti tidak akan berhasil. Bisa melewatinya nanti. Tutua menghela nafas. Semakin pendek waktu yang dihabiskan pada level-level di sini, semakin besar pula harapannya nantinya. Dulu, orang yang menghabiskan waktu paling singkat adalah 3 bulan 15 hari, tapi masih belum mencapai akhir. Menurutku, hanya dengan berhasil memahami dalam waktu 3 bulan barulah ada harapan untuk melewati level tersebut. Jin, kata Dao. Semua orang terdiam, dan suasananya tampak agak khusyuk. Mampu mewujudkan kesuksesan dalam waktu setengah tahun dianggap baik, namun sangat sulit mewujudkannya dalam waktu 3 bulan. Di dalam ruang batu, Luming tetap tidak bergerak, dengan hati-hati mengamati ukiran di sekitarnya. Di mata Luming, ukiran itu seolah-olah telah berubah menjadi sosok-sosok kecil, mempraktikkan seni bela diri konsepsi artistik bumi dan teknik unsur bumi. Inti dari seni bela diri konsepsi artistik terletak pada konsepsi artistik, yaitu mengeluarkan secara maksimal potensi dan kekuatan konsepsi artistik serta mengerahkan kekuatannya 10 kali atau 100 kali lipat. Oleh karena itu, untuk melatih seni bela diri konsepsi artistik, Anda perlu memulai dari aspek konsepsi artistik. Perlahan, Luming menutup matanya, sosok-sosok kecil yang ditransformasikan oleh ukiran itu menghilang, dan di dalam hati Luming, hanya konsepsi artistik tentang bumi yang tersisa. Perlahan-lahan, konsepsi artistik bumi dan ukiran-ukiran itu saling tumpang tindih. Di sini, Anda tidak dapat mengandalkan pohon pencerahan kuno untuk memahaminya, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Waktu berlalu.
5 hari, 10 hari, sebulan. Ketika 1,5 bulan berlalu, Luming tiba-tiba bergerak, dia menginjak tanah, dan tanah mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul, dan pada saat yang sama dia meninju. Pukulan ini seberat gunung dan sekuat guntur, sepertinya menekan segalanya, dan rasanya seperti kekuatan surgawi yang menekan penjara. Ya, seperti itulah rasanya. Mata Luming berbinar, dan dia terus mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara gemuruh di udara. Di aula utama, mata Tui, Jin Yi dan yang lainnya juga berbinar. Ini sangat cepat. Hanya dalam 1,5 bulan, dia telah menemukan jalannya. Luar biasa, luar biasa. Meskipun ini hanya pemahaman awal, ini baru 1,5 bulan. Dia sangat berharap bisa untuk melakukannya dalam waktu 3 bulan. Budidaya yang sukses. Hahaha, masih ada harapan. Tui, Jin Yi dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat, dengan harapan kuat di mata mereka. Mereka telah menunggu terlalu lama dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Di ruang batu, Luming terus berlatih, sepertinya tidak pernah berhenti. Waktu terus berlalu. Kekuatan pukulan Luming menjadi semakin kuat, dan dunia meraung dan gemetar dengan pukulan Luming. Ketika 2,5 bulan telah berlalu. Ledakan. Luming meninju, dan konsepsi artistik bumi meledak dengan kekuatan tinju, dan itu sangat kuat. Earth Yuan Shu, ini Earth Yuan Shu, Luming berhasil mempraktikannya. Ini juga merupakan seni bela diri dengan konsepsi artistik. Tingkat teknik elemen tanah jelas lebih tinggi daripada serangan Dewa Petir, dan kekuatannya juga lebih kuat, meski sekarang hanya tingkat pertama, kekuatannya setara dengan tingkat kedua. Dari serangan Dewa Petir. 2,5 bulan, aku tidak tahu level apa itu, ayo lewati level ini dulu. Luming bergumam, lalu melangkah maju, mendekati tirai cahaya kuning bumi, dan meninju. Klik. Tirai tipis kaki pecah seperti kaca, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Luming melangkah dan terus bergerak maju. Di balik tirai tipis, masih ada lorong, tapi tak lama kemudian, Luming sampai di sebuah ruangan batu. Bab 1294 Pertunjukan seni bela diri artistik. Hampir identik dengan bilik batu sebelumnya. Dinding di sekitar bilik batu ditutupi dengan ukiran, bedanya ukiran tersebut penuh dengan suasana api. Di depannya juga ada tirai tipis yang menghalangi jalan, berubah menjadi merah menyala. Di dinding sekitar tempat ini terdapat seni bela diri dari konsepsi artistik api, teknik elemen api. Hanya mereka yang berhasil mempraktikkan teknik elemen api dalam waktu setengah tahun yang dapat menembus tirai cahaya dan melangkah ke tingkat berikutnya. Suara itu berbicara lagi. Pikiran Luming berdering. Kali ini, seni bela diri dari konsepsi artistik api, teknik elemen api. Mungkinkah itu didasarkan pada konsepsi artistik yang telah saya pahami? Saya telah memahami 5 konsepsi artistik, apakah saya harus melakukannya? Berlatih seni bela diri 5 konsepsi artistik? Luming tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Tebak. Dia melihat ke tirai tipis, lalu berjalan mendekat, mengaktifkan teknik elemen tanahnya, dan meninjunya. Setelah ledakan tinju yang dahsyat berlalu, tirai cahaya tetap tidak bergerak, bahkan tidak ada riak yang muncul. Kemudian Luming berubah menjadi serangan Dewa Petir, teknik penjara penekan surga, langkah langit 9 naga, DLL. Tetapi semuanya tidak berguna. Tidak ada riak di layar cahaya. Tidak ada gunanya mencoba mengambil keuntungan. Dia masih perlu melakukannya kuasai teknik elemen api dengan sukses untuk melewati level tersebut. Pada saat itu, Luming berhenti memikirkannya dan mulai melihat ukirannya dan mulai memahami teknik elemen api. Dengan pengalaman sebelumnya, Luming dengan cepat masuk ke zona tersebut. Teknik elemen api juga lebih kuat daripada serangan Dewa Petir, namun juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Luming memahaminya dengan cermat. Waktu berlalu cepat. 2 bulan 12 hari kemudian, Luming bermandikan api, seperti dewa api dengan serangan biasa, kekuatan konsep api meledak hingga ekstrim, menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Teknik elemen api, latihan sukses. Sukses, sukses latihan lagi, hahaha. Masih dalam waktu 3 bulan. Kali ini, hanya butuh 2 bulan 12 hari. Ini menghemat 3 hari dibandingkan dengan teknik elemen tanah sebelumnya. Masih ada harapan. Kali ini, masih ada harapan. Pemahaman terlalu kuat, kali ini, benar-benar ada harapan.
Di aula utama, Tui, Jin Yi dan yang lainnya bersorak kegirangan. Dulu, orang tercepat membutuhkan waktu 3,5 bulan untuk berhasil mempraktikkan keterampilan bela diri konsepsi artistik. Tapi Luming, pintu pertama hanya memakan waktu 2,5 bulan, dan pintu kedua, waktu dihemat 3 hari, melampaui semua orang sebelumnya. Semakin pendek waktunya, semakin besar potensinya, dan level terakhir berpeluang untuk dilewati. Ledakan. Luming menunjukkan dan menggunakan teknik elemen api. Konsepsi artistik api mengembun di ujung jarinya dan menyala di tirai cahaya merah menyala. Tirai cahaya itu pecah dengan suara dan menghilang. Luming tersenyum tipis dan terus melangkah keluar. Seperti yang diharapkan Luming, tidak lama setelah berjalan, dia sampai di ruangan batu lain. Terdapat juga ukiran pada dinding bilik batu, dan juga terdapat tirai tipis di ujung bilik batu. Kali ini, Anda perlu memahami seni bela diri konsepsi artistik angin, Feng Yuanshu. Luming tidak ingin membuang waktu, dia langsung memasuki negara bagian itu dan mulai memahaminya. Kali ini, waktu Luming dipersingkat 2 hari, hanya butuh 2 bulan 10 hari untuk berhasil memahami teknik Feng Yuan dan melewati level ini. Tidak lama kemudian, kami mencapai level berikutnya. Kali ini, seni bela diri dari konsepsi artistik air, Sui Yuanshu. Kali ini waktunya dipersingkat 2 hari, dan hanya butuh 2 bulan 8 hari untuk berhasil berlatih dan melewati level ini. Kemudian, ketika Anda mencapai tingkat kelima, Anda perlu berlatih seni bela diri konsepsi artistik guntur, Lei Yuanshu. Teknik Thunder Yuan lebih sederhana daripada Luming karena Luming telah berlatih serangan Dewa Petir dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam latihan seni bela diri konsep guntur, sehingga dia lebih nyaman dalam mempraktikkannya. Pada akhirnya, hanya butuh 2 bulan bagi Luming untuk berhasil berlatih teknik elemen guntur dan melewati level ini. Selamat, kamu melewati level kedua. Ketika Luming melewati tirai cahaya kelima, sebuah suara terdengar di benak Luming. Sebelum dan sesudahnya, Luming menghabiskan total kurang dari 1 tahun untuk lulus tingkat kedua dan berlatih 5 seni bela diri konsepsi artistik yang kuat. Bahkan jika saya tidak mendapatkan sutra kekacauan kali ini, saya tetap mendapat untung. Mata Luming bersinar. Kelima jenis seni bela diri konsepsi artistik ini semuanya memiliki nilai yang tak terbatas ketika dikeluarkan, jauh melampaui perbandingan seni bela diri konsepsi artistik seperti serangan Dewa Petir, masing-masing merupakan mahakarya di antara seni bela diri konsepsi artistik. Jika Luming dapat mengembangkan 5 seni bela diri konsepsi artistik ke tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya akan meroket. Ayo, Kei Sutra, aku harus mendapatkannya. Luming mengepalkan tinjunya. Itu hanya sebuah ujian, tapi dia bisa mendapatkan 5 seni bela diri dengan konsepsi artistik yang begitu indah. Sutra kekacauan pasti luar biasa, dan Luming merasa panas di hatinya. Terus bergerak maju, tidak lama kemudian, cahaya di depan terang benderang, dan Luming tiba di platform pertempuran. Platform pertempurannya sangat besar, panjang dan lebarnya lebih dari 100 mil. Panggung pertempuran adalah ujian kecakapan tempur. Luming mengangkat alisnya. Berdengung. 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 Ketika Luming melangkah ke medan perang, 5 sosok tiba-tiba mengembun di depan Luming. Kelima sosok ini semuanya laki-laki tinggi dan kekar, namun warna kulitnya menunjukkan warna yang berbeda-beda. Ada yang kaki, ada yang cian, ada yang biru, ada yang merah menyala. Mereka sangat mirip dengan Tui yang pernah dilihat Luming sebelumnya, sepertinya seperti boneka. Pada level terakhir, menggunakan teknik elemen tanah, teknik elemen guntur, teknik elemen api, teknik elemen air, dan teknik elemen angin, 5 seni bela diri konsepsi artistik untuk mengalahkan 5 boneka, teknik seni bela diri lainnya tidak akan valid. Waktunya 2 tahun. Sebuah suara terdengar di benak Luming. Level terakhirnya adalah mengalahkan kelima boneka ini dalam waktu 2 tahun. Luming baru saja berpikir. Salah satu dari 5 sosok itu menerkam ke arah Luming. Sosok ini berwarna kaki dan menggunakan teknik elemen tanah. Itu meninju Luming, konsepsi artistik bumi memenuhi udara, dan tekanan kuat menimpa Luming. Kekuatan budidaya boneka ini tidak lebih lemah dari Luming, dan ditambah dengan teknik elemen tanah, kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Energi sebenarnya dalam tubuh Luming meledak,
dan konsepsi artistik bumi memenuhi udara, dia menggunakan teknik elemen tanah dan meninju lawannya. Kedua tinju itu bertemu, dan Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke arahnya. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Teknik elemen tanahnya jauh lebih unggul dariku. Mata Lu Ming menyipit. Menabrak. Boneka kaki itu menginjak platform pertarungan dan meraung menuju daratan, tinjunya sekuat gunung dan setebal bumi. Tak terkalahkan. Sebuah pemikiran muncul di benak Lu Ming. Dengan kekuatan yang sama, teknik elemen tanah Lu Ming tidak sekuat lawannya, dan dia sama sekali bukan tandingan lawan. Namun penggunaan keterampilan bela diri lainnya tidak akan efektif. Mengaum. 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 Di tubuh Lu Ming, semburan auman naga terdengar, dan kesembilan kekuatan naga meledak. Kekuatan naga meledak, kekuatan Lu Ming meningkat secara dramatis, dia menggunakan teknik elemen tanah dan meninju. Tapi saat berikutnya, ekspresi Lu Ming berubah. Karena kekuatan boneka kaki juga meningkat drastis, tidak lebih lemah dari kekuatan Lu Ming setelah ledakan kekuatan naga, ditambah dengan teknik elemen tanah yang lebih kuat, kekuatan lawan masih menguasai Lu Ming. Bab 1295 Integrasi Konsepsi Artistik dan Seni Bela Diri. Menabrak. Tinjunya bertemu, tapi Lu Ming masih dipukul dan mundur berulang kali. Garis darah. Hati Lu Ming bergerak, garis keturunan ketiga muncul, dan kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, membuat kekuatan Lu Ming semakin kuat lagi. Namun seiring dengan meningkatnya kekuatan Lu Ming, kekuatan boneka kaki juga akan meningkat. Kemudian, Lu Ming menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara untuk meningkatkan kekuatannya, dan kekuatan lawan juga meningkat pesat. Tidak ada gunanya, tidak peduli bagaimana Lu Ming meningkatkan kekuatannya, lawannya juga akan meningkat. Tidak ada gunanya. Pada akhirnya, kita harus bertarung dengan seni bela diri konsepsi artistik. Lu Ming menghela nafas dan menyingkirkan darah dan kekuatan naganya. Benar saja, kekuatan lawan juga melemah, dan kekuatan dasarnya selalu tetap pada level yang sama. Sebagai Lu Ming. Kalau begitu mari kita gunakan seni bela diri konsepsi artistik untuk melawan musuh. Lu Ming hanya mengeluarkan energi aslinya dan menggunakan teknik elemen tanah untuk melawan lawan. Sayangnya, konsep seni bela diri lawan lebih unggul daripada Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih dikalahkan, dan dia terlempar dari medan perang dalam 10 gerakan. Ketika Lu Ming datang ke platform pertarungan, lawan berhenti menyerang. Level ini sepertinya sangat sulit. Hanya satu boneka kaki yang sudah mengambil tindakan sekarang, dan ada 4 lainnya yang belum mengambil tindakan. Saya ingin tahu apakah 5 boneka berikutnya akan bergabung. Jika mereka bergabung, kesulitannya akan sama. Lebih menakutkan. Pantas saja butuh 2 tahun. Lu Ming berpikir cepat dalam benaknya. Tampaknya hanya dengan meningkatkan level konsepsi artistik seni bela diri dengan cepat kita dapat melewati level ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan. Mata Lu Ming penuh dengan semangat juang, dan dia melangkah maju dan naik ke panggung pertarungan lagi. Konsepsi artistik seni bela diri yang dilakukan oleh lawan sama persis dengan miliknya, pertempuran terus-menerus juga akan sangat membantu Lu Ming dalam memahami konsepsi artistik seni bela diri. Kali ini, bukan lagi boneka kuning tanah yang beraksi, melainkan boneka merah menyala yang mengeluarkan sihir elemen api, penuh serangan eksplosif. Lu Ming juga menggunakan teknik elemen api untuk bertarung dengannya. Intensitas teknik elemen api lawan jelas lebih tinggi daripada Lu Ming, bahkan jika Lu Ming mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menahannya. Sangat indah. Ternyata teknik elemen api bisa digunakan seperti ini. Saat bertarung, Lu Ming merasakan teknik elemen api yang dilakukan oleh lawan, dan pada saat yang sama, itu disesuaikan dengan latihannya sendiri untuk meningkatkan pemahamannya. Teknik elemen api. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming terlempar dari platform pertarungan. Namun Lu Ming tidak berkecil hati dan melanjutkan ke tahap pertarungan. Kali ini, boneka Qian mengambil tindakan, dan pihak lain menggunakan teknik elemen angin. Dengan cara ini, begitu Lu Ming terlempar dari platform pertarungan, dia segera naik ke platform pertarungan dan bertarung dengan lawannya. Saat bertarung, dia memahami konsepsi artistik seni bela diri dan membuat kemajuan pesat.
Setiap saat, hanya ketika energi sejati Luming habis, dia akan berhenti untuk menelan batu aslinya dan mengisi kembali energi aslinya. Tidak ada waktu untuk berlatih, waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah tahun, Luming tidak hanya memulihkan energi aslinya, tetapi juga bertarung melawan 5 boneka, pemahamannya tentang 5 konsepsi artistik seni bela diri meningkat pesat. Luming telah membuat terobosan besar dalam 5 seni bela diri konsepsi artistik, memasuki tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Luming menggunakan teknik elemen tanah untuk melawan boneka kuning bumi. Tinju Luming sangat kuat dan berat, dan konsep artistik bumi terintegrasi ke dalamnya. Setiap pukulan tampak seperti bumi menekan lawan, dan kekuatannya adalah sangat menakjubkan. Kedua tinju itu bertemu, dan tubuh boneka kaki itu terbang jauh dan jatuh ke tepi platform pertarungan. Turun ke sini. Luming membunuh boneka kaki itu. Tapi kali ini, sosok Qian melintas, dan boneka Qian itu berlari menuju Luming seperti kilat. Dengan lambaian tangannya, Feng Yuanshu memotong ruang dan menebas ke arah Luming. Pada saat yang sama, aura api memenuhi udara, dan sosok merah menyala juga bergegas menuju Luming. Berikutnya ada wayang biru dan wayang ungu. Ada juga boneka kaki yang juga berdiri, dan kelima boneka itu bergegas menuju Luming bersama-sama. Benar saja, seperti dugaan Luming, kelima boneka itu bergabung. Kelima boneka itu bergabung, dan kekuatan mereka luar biasa. Luming dipukuli dan terus mundur. Kuncinya adalah ketika Luming menggunakan salah satu konsepsi artistik seni bela diri, ia akan tertahan oleh boneka yang bersangkutan, sehingga sulit untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Luming hanya bisa terus-menerus mengubah konsepsi artistik seni bela diri, menggunakan 5 konsepsi artistik seni bela diri secara bergantian untuk menahan serangan lawan. Namun, perlu waktu untuk memutar 5 konsepsi artistik. Meski hanya sesaat, itu tetap merupakan cacat. Luming dipukuli dan mundur terus-menerus. Setelah beberapa gerakan, dia dirobohkan dari platform pertarungan. 5 boneka yang bekerja bersama terlalu kuat dan mulus. Saya dapat menggunakan satu keterampilan bela diri konsepsi artistik, dan saya bukan tandingannya. Jika saya dapat dengan sempurna mengubah 5 seni bela diri konsepsi artistik, mungkin masih ada harapan. Luming berpikir, lalu melangkah ke panggung pertarungan. Begitu mereka menaiki platform pertempuran, 5 boneka mendatangi Luming. Luming hanya bisa melakukan yang terbaik, terus-menerus beralih di antara 5 seni bela diri konsepsi artistik, dan bertarung melawan 5 boneka. Pada awalnya, Luming benar-benar tidak terkalahkan, karena akan selalu ada celah dalam konversi 5 seni bela diri konsepsi artistik, yang tidak sempurna, dan lawan akan memanfaatkan celah tersebut dan mengalahkannya. Namun seiring berjalannya waktu, Luming menjadi semakin mahir dalam mengubah 5 seni bela diri konsepsi artistik. Setelah beberapa bulan, Luming dapat dengan mudah dan sempurna beralih. Keterampilan bela diri konsepsi artistik mana yang ingin dia gunakan, dia dapat memilihnya di ujung jarinya, dan dia bahkan bisa menggunakan tangan kiri dan kanannya secara terpisah dengan konsep seni bela diri yang berbeda. Pada titik ini, Luming akhirnya memblokir serangan kelima boneka tersebut. Fusi. Tetapi pada saat ini, boneka kaki berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian tubuh kelima boneka itu berubah, dan 5 seni bela diri konsepsi artistik meledak, bergabung bersama membentuk warna yang kacau, menderu menuju pendaratan. 5 seni bela diri konsepsi artistik sebenarnya digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan, hanya dengan satu gerakan, Luming terlempar dari medan perang. Tidak, kamu masih bisa bermain seperti ini. Luming berteriak dalam hatinya. Tingkat kesulitannya juga terlalu besar. Cara kelima wayang bermunculan silih berganti, semakin dahsyat, kini kelima konsepsi seni silat benar-benar bisa diintegrasikan. Fusi. Ngomong-ngomong, fusi. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Apakah ini prasyarat untuk menumbuhkan konsepsi artistik yang kacau balau? Hanya dengan menggabungkan 5 konsepsi artistik seni bela diri seseorang dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan konsepsi artistik yang kacau? Luming tidak bisa tidak menebak ini. Level-level ini bukan hanya ujian, tetapi juga pelatihan.
Hanya mereka yang dapat menerobos dalam pelatihan seperti itu yang dapat mencapai akhir dan berhasil memupuk suasana kacau. Konsepsi artistik kekacauan, kaisar konsepsi artistik antara langit dan bumi, kekuatannya benar-benar menakutkan, tetapi tidak sulit untuk membayangkan bahwa kesulitan dalam kultivasi benar-benar menakutkan, dan kondisi kultivasi sangatlah keras. Tidak semua orang bisa berhasil dalam berkultivasi. Hanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu budidaya dapat berhasil. Ujian yang dilalui kemungkinan besar merupakan persiapan untuk mengembangkan konsep kekacauan. Jika gagal lulus ujian selama perjalanan, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mempraktikkan sutra kekacauan, dan tidak mungkin berhasil mengembangkan konsep kekacauan. Memikirkan hal ini, mata Luming dipenuhi dengan semangat juang lagi. Ayolah, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menggabungkan 5 seni bela diri konsepsi artistik. Teriak Luming, bergegas ke panggung pertarungan, dan bertarung dengan 5 boneka. Bab 1296 sukses, Kaisar Kekacauan. Di aula utama, Tui, Jin Yi dan yang lainnya menatap bola dan memperhatikannya dengan cermat. Ini level terakhir, aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Jin Yi menghela nafas, matanya penuh harapan, tapi sedikit khawatir. Tingkat terakhir adalah kuncinya. Dalam sejarah, beberapa orang telah mencapai titik ini, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Jika 5 konsepsi seni bela diri tidak dapat diintegrasikan menjadi satu, tidak mungkin berhasil menumbuhkan konsepsi artistik yang kacau balau. Kata Tui. Hasil anak ini di masa lalu adalah yang terbaik. Saya harap dia bisa berhasil. Kata sosok merah menyala. Mudah-mudahan. Yang lain mendesah. Di medan perang, Luming dirobohkan begitu dia melangkah. Ayo lagi. Luming tidak berkecil hati dan bergegas ke medan perang lagi. Kelima boneka itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 5 konsepsi artistik bergabung dan bergegas menuju Luming. Kesadaran spiritual Luming terus memindai bagaimana 5 boneka mengintegrasikan 5 konsepsi artistik seni bela diri, dan dia juga terus-menerus menganalisisnya dalam pikirannya. Perpaduan dari 5 konsepsi artistik seni bela diri begitu kuat sehingga dalam 2 gerakan, Luming terlempar dari medan perang dan memuntahkan seteguk darah. Ayo lagi. Ayo lagi. Luming tidak berkecil hati, terlepas dari cederanya, dia melangkah ke panggung pertempuran dan melanjutkan pertempuran. Waktu berlalu hari demi hari. Pada awalnya, Luming hanya bisa menahan 1 atau 2 gerakan, kemudian Luming menahan lebih banyak gerakan, dan waktu dia bertahan secara bertahap menjadi lebih lama. 6 bulan kemudian, Luming mampu melakukan lebih dari 10 gerakan. Saat ini, masih ada 9 bulan lagi sebelum 2 tahun, tetapi Luming masih belum memahami perpaduan 5 konsepsi artistik dan seni bela diri. Masing-masing dari 5 konsepsi artistik seni bela diri memiliki sistemnya sendiri. Masing-masing merupakan eksplorasi mendalam dari konsepsi artistiknya sendiri. Semuanya unik, dan terlalu sulit untuk mengintegrasikannya menjadi satu. Sepertinya perpaduan 5 konsepsi seni yang saya gunakan sebelumnya hanyalah perpaduan yang dangkal. Bukan perpaduan yang benar dan utuh. 1. Konsepsi artistik. Setelah periode waktu ini, Luming juga memahami bahwa apa yang disebut perpaduan dari 5 konsepsi artistik sebelumnya hanyalah perpaduan yang dangkal, dan jalan masih panjang sebelum integrasi penuh. Perpaduan 5 konsepsi artistik seni bela diri masih perlu dimulai dengan perpaduan konsepsi artistik. Luming menganalisis berbagai kemungkinan dalam pikirannya, dan kemudian melangkah ke medan perang untuk memastikan pikirannya. Ledakan! Ledakan! Ledakan. Di medan perang, Luming dikelilingi oleh konsepsi artistik 5 warna, dan dia langsung meluncurkan 5 konsepsi artistik seni bela diri, api, guntur, dan angin kencang melolong di medan perang dan meledakkan ke arah 5 boneka. Namun, serangan yang sangat kuat, dikombinasikan dengan seni bela diri 5 konsepsi artistik dari 5 boneka, langsung hancur dan benar-benar tak terkalahkan. Ini seperti baja yang memukul tahu. Lanjutkan. Luming terus memainkan 5 seni bela diri konsepsi artistik, mencoba menggabungkannya. Ya, begitulah perasaannya. Selama kamu terus menempuh jalan ini, pada akhirnya kamu akan berhasil. Meskipun dia masih gagal, mata Luming menjadi lebih cerah. Dia akhirnya merasa telah menemukan arah yang benar.
Selama Anda menemukan arah yang benar, pada akhirnya Anda akan berhasil. Pertempuran berlanjut. Setengah bulan kemudian, Luming terus memukul. Kali ini, hanya 4 seni bela diri konsepsi artistik yang meledak. Bukan satu yang hilang, tetapi 2 di antaranya berhasil diintegrasikan oleh Luming. Haha, aku akhirnya berhasil mengambil langkah pertama. Luming sangat gembira. Setelah sekian lama, akhirnya saya mengambil langkah pertama. Setelah mengintegrasikan 2 tipe, tinggal menunggu waktu saja untuk mengintegrasikan 3, 4, atau bahkan 5 tipe. Lanjutkan, lanjutkan. Luming menjadi bersemangat dan melanjutkan pertempuran. Di aula utama, Tui, Jin Yi dan yang lainnya hampir melompat kegirangan. Berhasil. Dia berhasil menggabungkan keduanya. Dia tidak jauh dari kesuksesan. Pertama dalam sejarah. Belum pernah ada yang mampu mencapai titik ini sebelumnya. Masih ada harapan. Hahaha, Kaisar. Apakah ada seseorang yang akhirnya akan mewarisi warisanmu? Jin Yi dan yang lainnya tertawa, sangat bahagia dan bersemangat. Penggabungan 2 jenis pada awalnya relatif sederhana, namun penggabungan 3, 4, dan 5 jenis berikutnya akan menjadi semakin sulit. Namun Luming telah menemukan arah yang benar dan memiliki tujuan yang jelas. Dia membuat kemajuan dan semakin dekat dengan tujuan tersebut setiap saat. Waktu berlalu hari demi hari, bulan demi bulan. 2 tahun semakin dekat. Dan Luming juga membuat terobosan besar. Perpaduan 3 keberhasilan, perpaduan 4 keberhasilan. Ketika masih ada 1 bulan tersisa sebelum 2 tahun, Luming akhirnya berhasil mengintegrasikan 5 konsepsi seni bela diri ke dalam 1 keterampilan bela diri konsepsi artistik. Ledakan. Dengan 1 gerakan, energi kekacauan memenuhi udara. Kekuatan mengerikan membubarkan serangan ke-5 boneka tersebut. Energi yang kuat terus membombardir. Menabrak. 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 Ke-5 boneka itu dilumpuhkan oleh Luming dan jatuh di luar platform pertempuran. Meskipun ke-5 boneka tersebut juga mengintegrasikan 5 konsepsi seni bela diri, mereka dipisahkan oleh 5 orang, dan Luming adalah 1 orang, perpaduannya lebih murni dan lebih kuat, dan kekuatan tempur yang dia berikan secara alami lebih kuat. Hahaha, berhasil, dia berhasil. Ayo pergi dan lihat. Tui, Jin Yi dan yang lainnya meraung penuh semangat, lalu mereka semua pindah dan menghilang ke aula. Saat berikutnya, Luming ada di sana. Medan perang, ruang terbelah, dan sosok Tui dan yang lainnya keluar. Senior Tui. Melihat Tui, Luming sedikit terkejut, lalu mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan memandang Jin Yi dan yang lainnya. Hahaha, Luming, tidak perlu sopan. Selamat telah lulus semua level dan memenuhi syarat untuk berlatih sutra kekacauan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Jin Yi, Lei. Tui tertawa dan bersemangat sungguh luar biasa dia memperkenalkan Jin Yi dan yang lainnya kepada Luming. Luming telah bertemu dengan semua senior. Meskipun dia tahu bahwa Jin Yi dan yang lainnya adalah boneka, Luming tetap memberi hormat dengan hormat. Ketika kamu berhasil mempraktikkan sutra kekacauan, kamu akan menjadi keturunan Kaisar Zun dan tuan kami. Jin Yi tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Kaisar. Luming terkejut. Luming, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Tempat ini adalah istana kekacauan dari sekte Hunyuan. Penguasa istana adalah Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan adalah salah satu anggota terkuat dari sekte Hunyuan. Dia tak tertandingi kekuatan tempur dan mendominasi dunia. Adalah orang yang paling kuat di dunia. Selama kamu berhasil mempraktikkan sutra kekacauan, kamu akan menjadi keturunan Kaisar Kekacauan dan tentu saja tuan kami. Tui menjelaskan. Istana kekacauan milik sekte Hunyuan. Senior, saya ingin tahu apakah ada istana roh ruang waktu di sekte Hunyuan? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu istana roh ruang waktu? Ya, sekte Hunyuan memiliki 9 aula. Istana roh ruang waktu adalah salah satu dari 9 aula sekte Hunyuan. Penguasa istana roh ruang waktu adalah ruang waktu Spirit Erate, salah satu dari 10 monster perang teratas. Dia juga merupakan puncak kekuatan di dunia, tapi dia masih sedikit lebih rendah dari Kaisar Kekacauan. Tui menjelaskan, berbicara tentang Kaisar Kekacauan, wajahnya menunjukkan kesombongan.
Kaisar kekacauan sebenarnya sangat kuat, lebih kuat dari 10 binatang perang teratas. Luming diam-diam terkejut dan semakin menantikan sutra kekacauan. Bab 1297 Konsepsi Artistik Kekacauan, sukses. Luming, sutra kekacauan ada di dalam. Masuklah. Selama kamu berhasil mempraktikkan sutra kekacauan, kamu dapat pergi dari sini. Namun, kamu telah berhasil mengintegrasikan 5 seni bela diri konsepsi artistik. Pasti tidak terlalu sulit untuk berlatih. Sutra kekacauan. Tui menunjuk ke pintu batu di belakang platform pertempuran. Terima kasih senior. Luming mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju pintu batu. Pintu batu ditutup, tetapi setelah Luming masuk, pintu batu terbuka secara otomatis. Di balik gerbang batu, terlihat kabur dan sulit dilihat dengan jelas, Luming masuk tanpa ragu-ragu. Begitu Luming masuk ke gerbang batu itu berinisiatif untuk menutup. Di belakang gerbang batu terdapat ruangan batu yang sangat besar. Di atas ruangan batu tersebut terdapat sesosok tubuh yang duduk bersila di udara. Sosok ini tidak terlalu kekar atau terlalu tinggi, namun memberikan kesan setinggi langit dan dapat berdiri tegak, merupakan sosok paling kekar di dunia. Aura semacam itu misterius, lebih tidak terduga daripada orang kuat manapun yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Menghadapi sosok ini, Luming sepertinya menghadap seluruh alam semesta. Pada awalnya, ketika Luming menghadapi hati suci yang ditinggalkan oleh Tian Xuan Sage, dia dikejutkan oleh aura luas pihak lain, tetapi sekarang dia merasa Tian Xuan Sage seperti semut atau debu di depan sosok ini. Pada saat ini, Luming merasa napasnya terhenti. Tubuh sosok ini seluruhnya diselimuti cahaya kekacauan, dan penampakan aslinya tidak dapat dilihat, hanya sosok samar-samar yang dapat dilihat. Mungkinkah ini Kaisar Kekacauan? Luming berpikir dalam hati. Itu terlalu kuat, dan ranah Kaisar Kekacauan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh Luming. Tapi orang kuat seperti itu telah jatuh. Luming pernah mendengar Tui menyebutkan sebelumnya bahwa Kaisar Kekacauan telah jatuh, jadi dia mencari penggantinya. Bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa jatuh? Musuh macam apa yang dia hadapi? Luming tidak bisa membayangkannya. Mungkinkah sosok di hadapanku hanyalah jejak-jejak Kaisar Chaos? Luming diam-diam menebak. Akulah Sutra Kekacauan. Tiba-tiba sosok ini berbicara, suaranya tenang dan sangat nyaman untuk didengar. Chaos Sutra? Sosok ini sebenarnya Chaos Sutra. Luming tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chaos Sutra akan benar-benar berwujud manusia, memancarkan aura yang luas dan tak terduga. Akulah yang ditinggalkan oleh Kaisar Kekacauan, menunggu penerusnya di sini. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini, dan misiku telah selesai. Chaos Sutra berbicara, dan setelah berbicara, itu berubah menjadi sinar ringan. Ia terbang menuju bagian tengah alis Luming dan menghilang dari bagian tengah alis Luming. Saat berikutnya, Luming merasa ada lebih banyak informasi di benaknya. Sutra Kekacauan, metode pengembangan alam artistik kekacauan, serta alam kekacauan, dan bahkan metode pengembangan hukum kekacauan, serta konsepsi artistik seni bela diri yang sesuai, seni bela diri domain. Luming memejamkan mata dan memperhatikan dengan ama. Itu terlalu misterius, itu terlalu misterius. Semakin dia melihatnya, semakin bersemangat Luming. Tidak, saya tidak dapat membaca yang berikut ini sekarang, dan saya tidak dapat memahaminya setelah membacanya. Sekarang, saya terutama ingin mengubah 5 konsepsi artistik saya menjadi konsepsi artistik yang kacau. Luming mengumpulkan pikirannya dan mulai saksikan awal dari Sutra Kekacauan ini juga merupakan bagian paling dasar, mengembangkan konsepsi artistik tentang kekacauan. Konsepsi artistik Chaos adalah mentransformasikan 5 atau lebih konsepsi artistik dengan atribut yang sama sekali berbeda menjadi konsepsi artistik Chaos. Konsepsi seni Chaos sangatlah misterius dan merupakan awal mula dari semua konsepsi seni yang ada di dunia. Setelah berhasil mengolah konsepsi seni Chaos, konsepsi seni Chaos bahkan dapat ditransformasikan menjadi konsepsi seni lainnya sesuka hati. Misalnya, setelah berhasil mengembangkan konsepsi artistik yang kacau, Anda dapat mengubah konsepsi artistik yang kacau menjadi konsepsi artistik tentang pembunuhan, konsepsi artistik tentang kehancuran, konsepsi artistik tentang darah, konsepsi artistik tentang guntur, DLL.
Hanya konsepsi artistik yang paling kuat yang tidak dapat diubah menjadi konsepsi artistik yang kacau, seperti konsepsi artistik waktu, konsepsi artistik tentang ruang, dan lain-lain. Lu Ming membaca Sutra Kekacauan dengan cermat, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Lu Ming telah mengintegrasikan 5 konsepsi artistik seni bela diri menjadi satu sebelumnya, jadi berlatih Kei Sutra sekarang tidak terlalu sulit. Dapat dikatakan bahwa pelatihan dan tes sebelumnya telah membuka jalan untuk mempraktikkan konsepsi artistik yang kacau. 3 hari kemudian, konsepsi artistik 5 warna mengelilingi Lu Ming dan menjadi sedikit mendidih. Setelah 7 hari, warna konsepsi artistik 5 warna menjadi agak kabur. Setengah bulan kemudian, kelima konsepsi artistik itu benar-benar terjalin, dan warna aslinya tidak lagi terlihat. 2 bulan kemudian, tubuh Lu Ming dikelilingi kabut dan kekacauan. 5 konsepsi artistik asli menghilang, dan sebaliknya, konsepsi artistik yang lebih misterius dan tertinggi berkembang di Lu Ming. Konsepsi artistik yang kacau, kaisar dalam konsepsi artistik, Lu Ming akhirnya berhasil berlatih. Apalagi levelnya juga kesempurnaan level 4. Lu Ming mengulurkan jarinya dengan konsepsi artistik yang kacau balau, dia menyentuh ruang itu dengan ringan, dan riak muncul di ruang itu, seperti gelombang air. Anda harus tahu bahwa ini adalah surga, dan ruangnya sangat stabil, jauh lebih stabil daripada benua Shensu. Sebelumnya, Lu Ming tidak dapat merobek ruang itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi sekarang, hanya dengan satu klik, ruang itu beriak. Kekuatannya sangat luar biasa. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini dan suasana hati yang kacau, saya seharusnya bisa bertarung dengan kaisar, bukan? Saya bahkan mungkin bisa melampaui kaisar, tebak Lu Ming, dengan fluktuasi yang mencengangkan dalam dirinya. Itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang sangat kuat. Tingkat kultivasi Lu Ming saat ini hanya di puncak dewa spiritual tingkat ke-9. Lu Ming yakin bahwa dia bisa bertarung dengan kaisar, atau bahkan mengalahkan kaisar. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menertawakan Lu Ming sebagai orang gila. Tapi Lu Ming merasa seperti ini sekarang. Di masa lalu, dia membutuhkan bantuan Lei Ding, dan bahkan Dandan, Pao Pao, dan yang lainnya untuk bersaing dengan kaisar. Tetapi sekarang, Lu Ming yakin bahwa dia dapat melakukannya tanpa bantuan Lei Ding, Dandan, Pao Pao, dan kaisar. Yang lain orang yang menindas kaisar. Saya ingin tahu bagaimana kabar Xiao Qing? Saya telah berada di sini selama lebih dari 3 tahun. Dunia luar mungkin baru saja lewat sebentar. Xiao Qing ada di peta gunung dan sungai saya. Saya ingin tahu apakah waktunya sinkron dengan saya. Lu Ming berpikir dalam hati, lalu alisnya bersinar, peta gunung dan sungai muncul, dan Lu Ming bergerak dan muncul di peta gunung dan sungai. Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai, sosok Xian Yanqing muncul di depan Lu Ming, menatap Lu Ming dengan ekspresi kebencian. Lu Ming, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak datang menemuiku selama lebih dari 3 tahun? Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan penuh kebencian, tapi jauh di matanya, ada kerinduan yang kuat. Selama lebih dari 3 tahun, apakah waktu di peta gunung dan sungai telah disinkronkan dengan milikku? Hati Lu Ming tergerak. Xiao Qing, seperti ini, saat ini, Lu Ming menjelaskan masalahnya secara detail. Sebenarnya seperti ini. Setelah mendengar ini, Xian Yanqing tercengang. Xiao Qing, kultivasimu telah meningkat pesat. Lu Ming memindai kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa kultivasi Xian Yanqing telah mencapai puncak dewa spiritual tingkat 9. Seperti Lu Ming, dia hanya selangkah lagi dari kesempurnaan spiritual. Tentu saja. Saya bosan sendirian, jadi saya terus berlatih keras. Selama lebih dari 3 tahun, saya membuat kemajuan pesat. Kata Xian Yanqing. Maafkan aku, Xiao Qing. Saat berikutnya, Lu Ming memeluk Xian Yanqing erat-erat dan menempelkan bibirnya ke bibir merah Xian Yanqing. Kedua bibir bertemu, dan tubuh Xian Yanqing sedikit gemetar, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan, membiarkan Lu Ming melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Bab 1298 hadiah. Ngomong-ngomong, mereka berdua sudah lebih dari 3 tahun tidak bertemu, tentu saja mereka sangat merindukan satu sama lain, berpelukan dan mengobrol. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming,
Kamu akan diteleportasi kembali ke tempat asalmu dalam waktu setengah bulan. Ini adalah suara Tui. Setengah bulan kemudian, Luming tertegun. Awalnya, dia ingin berlatih di sini sebentar, karena setelah berlatih di sini selama beberapa tahun, dunia luar mungkin hanya lewat sebentar. Bukankah sayang untuk rindu tempat yang bagus? Tapi sekarang, Tui Chuanyin tinggal setengah bulan lagi. Luming memberitahu Xian Yanqing tentang masalah ini dan kemudian keluar dari peta gunung dan sungai. Tui tidak terlihat di ruang batu besar itu, saya pikir Tui lah yang merasakan sesuatu dan mengirimkan pesan itu kepadanya. Senior Tui, kenapa hanya setengah bulan? Suara Luming keluar, dan dia tahu bahwa Tui seharusnya bisa mendengarnya. Waktu berakselerasi sangat cepat di sini, tetapi untuk mempertahankan percepatan waktu, dibutuhkan energi yang sangat besar. Setiap saat, hanya ketika mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian datang ke sini, percepatan waktu akan diaktifkan. Sekarang, Anda telah berhasil mengembangkan konsepsi chaos artistik, waktu di sini semakin cepat, dan secara alami akan berhenti, jika tidak akan ada banyak konsumsi energi, terdengar suara Tui. Luming mengangguk. Meski terasa agak kasihan, ini normal. Mempercepat waktu adalah metode yang sangat keterlaluan sehingga tidak dapat dipertahankan selamanya dan membutuhkan energi yang sangat besar. Kalau bisa dipelihara dengan mudah pasti terlalu menakutkan, setelah ribuan tahun berkultivasi di dalam, berapa lama waktu yang dibutuhkan dunia luar untuk berlalu? Jika sekelompok orang diizinkan masuk untuk berlatih, bukankah mereka akan mampu menentang surga? Itu tidak mungkin. Bahkan dengan berdirinya Chaos Palace, itu tidak bisa bertahan lama. Senior, aku akan pergi setengah bulan lagi, kata Luming. Baik. Suara Tui terdengar. Selanjutnya, tingkatkan kultivasimu. Mata Luming bergerak. Kini konsepsi artistiknya telah menjelma menjadi konsepsi artistik Chaos yang merupakan kesempurnaan tingkat keempat. Tingkat kultivasi Luming juga dapat ditingkatkan menuju kesempurnaan spiritual. Setengah bulan sudah cukup bagi Luming untuk menelan batu mentah yang dimurnikan dan meningkatkan tingkat budidayanya. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar batu mentah muncul, dan garis keturunan 9 naga muncul, dengan satu telan, 10 juta batu mentah ditelan dan mulai dimurnikan. Sejumlah besar batu mentah terus-menerus dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati, membantu Luming mulai mencapai alam semesta. Setelah memurnikan 10 juta, dia menelan 10 juta lagi. 10 juta 10 juta. Dalam sekejap mata, dalam 10 hari terakhir, Luming telah melahap dan memurnikan total 100 juta batu mentah. Batu mentah dalam jumlah yang begitu mencengangkan diubah menjadi energi nyata dalam jumlah yang mencengangkan dan mulai berdampak. Ledakan. Aura di tubuh Luming kuat, dan roh spiritual di dantiannya berkembang dengan ribuan sinar cahaya, menjadi padat dan tebal, seperti manusia sungguhan. Kultivasi Luming juga membuat terobosan dari puncak dewa spiritual tingkat 9 menuju kesempurnaan dewa spiritual. Dewa rohani telah disempurnakan, Luming akhirnya berkultivasi ke kesempurnaan dewa rohani, dan langkah selanjutnya adalah mulai menyerang alam kaisar. Semuanya adalah persiapan untuk kaisar. Dalam proses menyerang alam kaisar, ia menyadari prototipe alam, yaitu yang tertinggi. Dewa rohani telah mencapai kesempurnaan dan telah mencapai puncak dari 3 alam dewa rohani. Luming merasakan energi sejati yang sangat kaya di tubuhnya, dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Sekarang, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Luming sendiri tidak bisa memahaminya dan sangat penasaran. Sudah waktunya keluar. Luming tersenyum tipis dan berjalan menuju pintu kamar batu. Pintu batu terbuka secara otomatis dan Luming keluar. Di luar, masih ada platform pertempuran. Tui, Jin Yi dan lainnya masih berada di medan perang. Melihat Luming keluar, Tui, Jin Yi dan yang lainnya tersenyum di wajah mereka, dan kemudian tiba-tiba membungkuk kepada Luming, berteriak serempak, "Bawahan, beri hormat kepada Tuan Muda." Luming tertegun, dan dengan cepat mengusir Tui yang lain membantunya berdiri dan berkata, "Senior, apa yang kamu lakukan? Tolong cepat bangun." Tuan Muda, Anda telah menerima warisan Kaisar Kekacauan dan berhasil mengembangkan konsep kekacauan, maka Anda adalah milik kami Tuan Muda. Tui dia membuka mulutnya dan bersikeras untuk membungkuk pada Luming. Seberapa terlatihkah orang-orang seperti Tui?
Luming tidak bisa menghentikannya sama sekali dan hanya bisa membiarkan mereka berlutut. Setelah membungkuk, Tui dan yang lainnya berdiri. Senior, apakah hanya kamu yang tersisa di Chaos Hall? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, dalam pertempuran saat itu, semua orang kuat di Istana Kekacauan terbunuh, dan hanya kami boneka yang tersisa, tapi tidak banyak. Tui menghela nafas. Kalau begitu, bisakah kamu mengikutiku keluar? Luming bertanya, dengan sedikit harapan di matanya. Budidaya Tui dan yang lainnya tidak dapat diduga, jika mereka bisa pergi bersamanya, akan mudah untuk membunuh Di dan bahkan melenyapkan benua Shensu. Sayangnya, hasilnya mengecewakan Luming. Tidak. Tui, Jinyi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kecuali penerus Kaisar Zun mencapai tingkat suci, maka kita bisa pergi. Sebelum itu, kita tidak bisa pergi, dan kita tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Tuan Muda. Luming sangat kecewa tampaknya Kaisar Kekacauan menetapkan aturan seperti itu karena dia takut penerusnya akan terlalu bergantung pada kekuatan Tui dan yang lainnya dan kehilangan semangat giat mereka. Melihat ekspresi kecewa Luming, Tui merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, bukan berarti tidak ada imbalan sama sekali, karena Tuan Muda, Anda tampil sangat baik selama ujian, dan akan ada imbalan tertentu. Setelah selesai, Tui melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh muncul di sisi itu. Sosok yang juga berwarna kaki seperti Tui, sekilas terlihat bahwa itu adalah boneka. Tuan Muda, boneka ini bernama Tukian. Dia memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat kedua. Dia untuk sementara dapat mengikuti Tuan Muda keluar untuk membantu Tuan Muda. Kata Tu. Tingkat kedua dari kaisar bela diri mencapai puncak. Mata Luming berbinar. Tidak apa-apa, kaisar bela diri tingkat kedua berada di puncak, dan dia juga orang paling kuat di benua Shenhuang, sebanding dengan Di. Salam, Tuan Muda. Tukian memberi hormat pada Luming. Oke, Tukian, untuk sementara kamu bisa memasuki harta karun gua. Luming memanggil peta gunung dan sungai dan membawa Tukian ke dalam peta gunung dan sungai. Pada saat ini, sebuah token terbang dan melayang di atas kepala Luming, itu adalah token Hunyuan. Tuan Muda, Anda harus menyimpan token Hunyuan ini. Di masa depan, Anda mungkin bisa bersaing memperebutkan tahta penerus sekte Hunyuan. Kata Tui. Pewaris sekte Hunyuan. Luming terkejut. Ya, siapapun yang mendapatkan token Hunyuan akan memiliki peluang besar di masa depan untuk bersaing memperebutkan tahta sekte Hunyuan dan memiliki kesempatan untuk mewarisi sekte Hunyuan. Pada saat itu, tidak hanya Chaos Hall, tetapi juga yang lain 8 aula akan mematuhi sekte Hunyuan. Perintah dari penerus Yuanzong. Tui menjelaskan. Luming diam-diam terkejut, dia tidak menyangka token Hunyuan bisa berguna seperti itu. Luming segera menyimpan token Hunyuan. Tuan Muda, ayo antar kamu kembali, kata Tui, lalu bergabung dengan Jinyi dan yang lainnya untuk membuka jalan kosong. Luming merasakan tubuhnya menegang, penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Entah berapa lama, tapi ada cahaya terang. Di saat yang sama, Luming juga mendengar suara nyaring dan kecil, yaitu suara dandan. Bab 1299 Satu pukulan. Orang itu Luming benar-benar tidak setia. Dia baru saja meninggalkan kita dan melarikan diri ketika dia tidak bisa mengalahkan kita. Begitu Luming muncul, dia mendengar dandan berteriak dan bergemuruh. Namun saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Luming berdiri dalam kehampaan dandan, Bubble, Haiyu, Dragon Supreme, dan yang lainnya semuanya memandang Luming. Saat ini, mereka masih berada di kota kuno, masih di mana mereka berperang melawan Haiyu dan lainnya. Wo Chao, Luming, ternyata kamu tidak pergi. Kukira kamu meninggalkan kami berdua dan kabur. Teriak dandan, dan Sayasi berlari menuju Luming. Kicauan. Gelembung menjerit, seluruh tubuhnya bersinar, berkedip di udara, dan muncul di bahu Luming pada saat berikutnya. Uhu! 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 Sosok-sosok itu bergetar, dan Haiyu, naga tertinggi, dan lainnya mengepung Luming. Luming, sudah kubilang padamu, kamu tidak bisa melarikan diri, serahkan saja metode penanaman roh murni. Haiyu berteriak dingin. Dia memegang kapak perang setingkat prajurit spiritual kaisar, dan auranya sangat menakutkan. Metode mengolah tubuh roh murni adalah milik klan monster lautku.
Naga tertinggi juga berbicara, dengan pedang berpola naga tergantung di atas kepalanya, dan energi pedang secara otomatis meluap, memotong celah di angkasa. Dan, sudah berapa lama aku pergi? Luming terlalu malas untuk memperhatikan Haiyu, Dragon Supreme, dan lainnya, dan malah bertanya pada Dandan. Tidak butuh waktu lama, hanya belasan tarikan nafas, tapi tahukah kamu betapa berbahayanya? Untung saja aku punya banyak cara untuk melarikan diri dengan nyawaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama, teriak Dandan. Hanya selusin napas? Luming kagum dalam hati. Meskipun saya sudah lama mengetahui bahwa waktu semakin cepat di Istana Kekacauan, dan hanya beberapa tahun telah berlalu di Istana Kekacauan, namun saya masih merasa sulit dipercaya setelah mendengarnya dan mengalaminya secara pribadi. Hanya dalam selusin napas, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. HMPH, kamu berani mengabaikan kami dan mencari kematian. Melihat Luming mengabaikan mereka, mata Haiyu menjadi dingin, dia memegang kapak perang dan menebas Luming dengan satu kapak. Kekuatan kapak ini telah sepenuhnya mencapai tingkat seorang kaisar, dan sangat kuat. Dandan, Pao, ikuti aku. Luming memperingatkan, dan kemudian, sosoknya berkembang dengan aura konsepsi artistik angin. Konsepsi artistik chaos dapat diubah menjadi konsepsi artistik lainnya sesuai keinginan. Teknik elemen angin. Luming sedikit bergoyang, dan tubuhnya bersinar seperti hantu, menghindari kapak Haiyu dan menuju makhluk tertinggi lainnya di belakang Haiyu. Feng Yuanshu adalah salah satu jenis seni bela diri dengan konsepsi artistik yang terutama didasarkan pada gerakan tubuh. Ketika dibawakan, bentuk tubuh sangat halus dan tidak memiliki jejak. Setelah menghindari serangan Haiyu, Luming muncul di depan beberapa tokoh tertinggi lainnya di rumah marsekal di Shanghai. Bunuh! Luming berteriak, energi sebenarnya di tubuhnya keluar dengan keras, dan dia menggunakan teknik surgawi penekan penjara untuk meninju. Ambil tindakan, ayo bertindak bersama. Raung yang tertinggi, dia dikejutkan oleh kekuatan pukulan Luming, dan segera menggunakan fusi darah untuk meledakkannya ke arah Luming. Menabrak! Luming meninju, dan garis keturunan makhluk tertinggi ini langsung tersebar. Tubuh asli muncul dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian, tubuhnya terkoyak dan meledak di udara. Ya Tuhan! Bunuh makhluk tertinggi dengan satu pukulan. Di kejauhan, orang lain yang menyaksikan pertempuran itu hampir ketakutan setengah mati dan berteriak tidak jelas. Sungguh menakjubkan, sangat menakutkan untuk membunuh makhluk tertinggi dengan satu pukulan, kekuatan tempur seperti apa yang dibutuhkan? Apakah Luming adalah kaisar? Tidak, kembali. Ketika para supremes lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dengan gila-gilaan dan mundur dengan gila-gilaan. Kamu tidak bisa pergi. Mata Luming seperti kilat, memancarkan niat membunuh yang dingin. Teknik elemen angin sedang berjalan, dan sosok Luming seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Dia muncul di depan yang tertinggi dalam sekejap dan meninju. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun yang tertinggi ini mencoba yang terbaik, itu tetap tidak berguna. Di bawah pukulan Luming, semua pertahanannya sama rentannya dengan tahu, dan dia dikalahkan dan dibunuh oleh Luming. Di udara. Yang kedua. Luming berbisik, lalu membunuh yang ketiga. Luming tidak menggunakan alam artistik kekacauan, tetapi tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat kesempurnaan spiritual dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Membunuh makhluk tertinggi biasa ini semudah membunuh ayam atau anjing. Ledakan! Ledakan! Tubuh Luming berkedip terus-menerus dan dia meninju dengan setiap pukulan, sosok tertinggi jatuh. Pemandangan ini begitu mengerikan sehingga para penonton merasa merinding. Inilah yang tertinggi, bahkan di benua Shensu, dia adalah orang yang kuat dan berdiri tegak. Tetapi sekarang, dia seperti ayam yang rapuh, diledakkan sampai mati oleh Luming, tanpa kemampuan untuk melawan. Binatang buas, jangan pergi, lawan aku. Haiyu berteriak, matanya merah. Ini adalah penguasa tertinggi rumah marsekal Shanghai. Dia telah dipenggal berkali-kali berturut-turut hingga jantungnya berdarah. Dia mengendalikan prajurit spiritual kaisar dan terus menebas Luming, tetapi sosok Luming bersinar dan tidak bertarung dengan Haiyu sama sekali, dia menghindari Haiyu dan fokus membunuh yang tertinggi biasa. Ledakan! Pukulan lain, dan Supreme lainnya terbunuh.
5 makhluk tertinggi yang dibawa oleh Haiyu telah dibunuh oleh Luming satu demi satu, termasuk yang terbunuh sebelumnya, sudah ada lebih dari 5. Bagaimana ini bisa terjadi? Haitian, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak percaya. Dia menggosok matanya dengan kuat, berharap itu semua bohong. Haha, Luming, saya tidak menyangka setelah beberapa saat, tingkat kultivasi Anda tiba-tiba meningkat pesat dan mencapai kesempurnaan spiritual. Dandan berdiri di bahu Luming dan tertawa, merasa sangat bahagia dan gembira. Giliranmu. Luming berbisik sambil memandang Dragon Supreme dan monster laut lainnya. Mundur, mundur, ikuti aku. Ekspresi naga tertinggi tiba-tiba berubah, pedang berpola naga melonjak ke langit, dan dia menatap Luming dengan cermat. Tapi Luming menggunakan teknik Feng Yuan, dan sosoknya seperti hantu, tanpa jejak yang bisa ditemukan dengan beberapa kedipan, dia menghindari naga tertinggi dan membunuh siren supreme lainnya. Bergabung bersama, berkumpul bersama, bergabung. Teriak sirene, dan pemimpin sirene lainnya berkumpul, berharap untuk bergabung untuk melawan Luming. Sayangnya, kekuatan tempur Luming saat ini jauh melebihi mereka. Ledakan. Kekuatan tinju hancur, menerobos segalanya, dan hantu monumen penekan penjara menekan Siren Supreme. Siren Supreme menjerit, tubuhnya ditembus, dan dia jatuh di tempat. Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Mengaum. Di atas kepala Luming, 9 naga muncul, Luming berubah menjadi 9 naga, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Cakar naga itu mencengkeram terus-menerus, mencabik-cabik segalanya, dan langsung membunuh beberapa siren supremes. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 siren supreme terbunuh. Bergandengan tangan, bergabunglah untuk membunuhnya. Haiyu datang sambil memegang tomahawk. Bunuh. Naga tertinggi juga meraung, membunuh Luming dengan penuh niat membunuh. Keduanya bergabung untuk mengepung dan membunuh Luming. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Pada saat ini, Luming tidak mengelak, dan menatap Haiyu dan Jia Olong Supreme dengan mata dingin. Bab 1300 membunuh naga tertinggi. Uhu. 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 Kemudian, cakar naga itu terus meraihnya. Setiap cakar naga menggunakan serangan yang berbeda. Terdapat cakar naga yang bersinar dengan cahaya kuning tanah, yaitu teknik elemen tanah. Ada cakar naga yang dipenuhi guntur, dan guntur serta kilat berubah menjadi tombak, itulah teknik elemen guntur. Selain itu ada teknik elemen api, teknik elemen angin, dan teknik elemen air. Dalam ujian Istana Kekacauan, Luming mampu mengintegrasikan 5 seni bela diri konsepsi artistik menjadi satu, pada saat ini, mudah untuk menampilkan 5 seni bela diri konsepsi artistik pada saat yang bersamaan. 9 cakar naga masing-masing meraih Haiyu dan naga tertinggi. Mati! Haiyu berteriak dengan dingin, dengan putus asa mendesak kapak perangnya, dengan tatapan ganas di matanya. Pada saat yang sama, naga tertinggi serupa, niat membunuhnya dingin dan dingin. Luming sebenarnya menolak untuk melarikan diri dan ingin bertarung dengan mereka, itulah yang mereka inginkan. Mereka sangat gembira, mereka ingin membunuh Luming sekaligus. Apa yang dilakukan Luming? Ini meminta kematian. Ini sangat tidak bijaksana. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan tempur Luming kuat, tapi itu untuk yang tertinggi biasa. Haiyu dan naga tertinggi keduanya adalah yang tertinggi. Kekuatan tempur mereka sendiri cukup menakutkan. Tidak mungkin membunuh yang tertinggi biasa. Terlalu sulit. Terlebih lagi, mereka juga telah menguasai lengan roh kaisar, dan dengan bantuan lengan roh kaisar, kekuatan tempur mereka pasti dapat bersaing dengan kaisar biasa. Luming berjuang keras melawan mereka, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak mencari kematian? Ledakan! 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 Serangan Luming akhirnya bertabrakan dengan serangan Haiyu dan Dragon Supreme. Pada saat ini, energi kekerasan menyapu wilayah yang jaraknya puluhan ribu mil, di kota kuno di bawah, banyak bangunan runtuh karena energi dan berubah menjadi abu. Tidak, mundur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mundur dengan panik, takut mereka akan tersapu. Ya Tuhan, lihat, Luming lebih unggul. Seseorang berseru sambil mundur.
Semua orang melihat dengan cepat dan melihat dua sosok mundur dengan cepat. Sosok yang mundur ternyata adalah naga tertinggi dan Hayu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hayu dan Dragon Supreme bergabung, keduanya menguasai senjata spiritual kaisar, tetapi mereka bukan tandingan Luming dan berhasil dipukul mundur oleh Luming. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Hayu, sang naga tertinggi, juga berteriak tak percaya. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk percaya bagaimana Luming bisa begitu kuat. Beberapa waktu yang lalu, Luming bukanlah lawan mereka sama sekali, dia benar-benar ditekan oleh mereka, bahkan dengan dua hewan peliharaan itu, dia jauh dari lawan mereka. Tapi Luming menghilang sebentar, dan setelah muncul kembali, kekuatan tempurnya meningkat tajam, dan dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa. Sekarang, dia benar-benar bisa mengusir mereka tanpa bergantung pada hewan peliharaan atau senjata. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah Luming menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Hayu, Dragon Supreme, dan lainnya merasa pikiran mereka sedikit tersesat. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika kita bergabung, dia tidak akan bisa bertahan lama. Hayu berteriak pada naga tertinggi. Bunuh! Bunuh! Kemudian, Hayu dan Dragon Supreme bergabung untuk membunuh Luming. Benarkah? Ada cibiran di mata Luming di atas kepalanya, kuali guntur muncul dan menghantam Hayu, sementara Luming sendiri membunuh naga tertinggi. Kali ini, Luming hanya meraih satu cakar, tetapi dengan cakar ini, Luming mengintegrasikan 5 seni bela diri konsepsi artistik. 5 konsepsi artistik seni bela diri digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Cakar naga itu berbenturan dengan pedang bertanda naga dari naga tertinggi. Kapan? Pedang bertanda naga itu bergetar hebat, energi pedang itu runtuh, dan kemudian terbang jauh ke belakang. Tidak. Ekspresi naga tertinggi berubah drastis dan dia mundur, tapi sudah terlambat. Serangan Luming datang lagi. Cakar lainnya, masih 5 konsepsi artistik seni bela diri digabung menjadi satu. Naga tertinggi juga mengulurkan cakar naganya dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi saat ia bersentuhan dengan cakar naga Luming, cakar naga tertinggi meledak, dan dengan keras, cakar Luming terus menggores tubuh sang naga. Naga tertinggi mengaum. Naga tertinggi mengeluarkan raungan yang keras, dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi cakar naga Jiulong lainnya menyerang satu demi satu. Cakar naga berisi kekuatan surgawi dari penjara penekan, dan semuanya membombardir kepala naga tertinggi. Menabrak! 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 Dengan 7 atau 8 raungan berturut-turut, kepala naga tertinggi ditembus dan meledak. Naga tertinggi telah jatuh. Makhluk tertinggi ini, yang memiliki 90% garis keturunan naga sejati, masih dibunuh dengan kuat oleh Luming meskipun mengendalikan prajurit spiritual kaisar. Jika aku menggunakan konsep kekacauan untuk membunuh naga tertinggi, itu akan lebih mudah. Luming memiliki pemikiran di benaknya. Selama transisi ini, Luming tidak menggunakan konsepsi artistik tentang kekacauan, paling-paling ia mengubah konsepsi artistik tentang kekacauan menjadi konsepsi artistik tentang guntur, konsepsi artistik tentang angin, DLL. Konsep artistik kekacauan adalah kartu truf Luming. Luming tidak akan menggunakannya dengan mudah sampai saat kritis. Tidak. Di sisi lain, setelah Hayu dan Lei Ding saling bertukar pukulan, dia melihat pemandangan naga tertinggi di penggal. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran dalam pikirannya. Pikiran, yaitu melarikan diri, lari sejauh mungkin dari Luming. Hayu berbalik dan berlari, terbang dengan liar menuju pintu keluar kota kuno. Saudaraku, saudaraku, bawa aku bersamamu. Haitian berteriak ketakutan dari kejauhan. Tapi Hayu sangat ketakutan. Saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia tidak peduli dengan langit. Dia hanya berpura-pura tidak mendengar apapun dan melarikan diri. Saudaraku! Teriak Haitian, penuh keputusasaan.
Luming berubah menjadi bentuk manusia lagi, mengambil satu langkah ke depan, dan muncul di samping Haitian, yang sangat ketakutan hingga Haitian berteriak berulang kali. Luming, Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Ayahku adalah panglima tertinggi Zenhai. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Teriak Haitian. Saat ini, dia masih berpikir untuk mengancam Luming. Memanggil. Luming melambaikan tangannya, dan cahaya tombak terbang, langsung menembus dantian Haitian, dan menghancurkan roh spiritual Haitian menjadi berkeping-keping. Kamu. Haitian menatap Luming dengan mata terbelalak, dia tidak menyangka Luming begitu berterus terang dan membunuhnya dengan satu gerakan tanpa mengatakan omong kosong apapun. Dengan keengganan yang kuat, vitalitas di mata Haitian menghilang. Sirene, masih ada beberapa supremes yang tersisa di rumah Marsekal Zenhai, dan mereka telah melarikan diri dengan panik demi nyawa mereka. Luming melirik ke arah mana Haiyu melarikan diri, dia tidak terburu-buru mengejar, sebaliknya, energi sejatinya meledak, membentuk daya tarik yang kuat yang menarik semua mayat tertinggi. Peta gunung dan sungai di antara alis Luming terbang keluar dan membawa semua mayat tertinggi. Mayat tertinggi mengandung esensi dan darah. Luming masih membutuhkan esensi dan darah untuk meningkatkan tingkat garis keturunan monumen penindasan penjara, dan tidak bisa disia-siakan. Setelah menyingkirkan badan tertinggi, Luming memasuki peta gunung dan sungai sambil berpikir. Di peta gunung dan sungai, puncak gunung dipenuhi dengan mayat yang maha tinggi. Di sampingnya, Xian Yanqing dan yang tertinggi Leisi memandang mereka dalam keheningan yang tertegun. Terutama Thunder Rhinoceros Supreme, matanya hampir pecah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.